Salam damai sejahtera. Berjumpa dengan saya Joe Borning dalam firman satu ayat. Sukacita bisa menjumpai saudara pada kesempatan ini. Mari kita lihat kembali, melanjutkan kembali firman satu ayat. Saya mengambil dari 3 Yohanes pasal 1 ayat 2 dan 3. Saudaraku yang kekasih, aku berdoa semoga engkau baik-baik dan sehat-sehat saja dalam segala sesuatu, sama seperti jiwamu baik-baik saja. Sebab aku sangat bersuka cita ketika beberapa saudara datang dan memberi kesaksian tentang hidupmu dalam kebenaran, sebab memang engkau hidup dalam kebenaran. Saudara yang dikasihi Tuhan, yang berbahagia, kita yang mendengarkan firman Tuhan dan melakukan dalam kehidupan sehari-hari. Haleluya. Tidak ada sukacita yang luar biasa ketika kita mendengar saudara-saudara kita, keluarga kita, teman-teman kita yang sehat, baik-baik saja. Dan itu juga berdampak sukacita kepada kita, kepada diri kita sendiri. Begitu juga ketika penulis Yohanes ini, dari penetua kepada Gayus, yang juga memberikan kabar yang sangat baik, sehat dalam segala sesuatu. Itu juga menjadi kesukaan yang dikabari. Saudara yang dikasihi Tuhan, sungguh ketika hati kita terpaut dengan sukacita yang sama, sukacita di dalam pelayanan, sepenanggungan, saudara-saudara dan kekasih-kekasih kita yang baik-baik ada bersama-sama kita, hidup dalam kebenaran. Disebutkan, sebab aku sangat bersuka cita ketika beberapa saudara datang dan memberi kesaksian tentang hidupmu dalam kebenaran, dan sebab memang engkau hidup dalam kebenaran. Orang yang hidup benar, dan itu berdampak sangat luas dan didengar oleh senior-senior dan banyak orang. Dan itu membuat orang yang mendengar sangat bersuka cita ketika hidup orang-orang percaya hidup dalam kebenaran. Karena itu, di tengah-tengah firman ini, saya akan berdoa kepada saudara, kepada kita semua. Juga kita saling mendoakan, kita berdoa. Kami datang ke hadirat-Mu Tuhan, mohon Tuhan menuntun dengan Roh-Mu yang kuat, supaya kami semua hidup dalam kebenaran, hidup dalam sukacita, hidup dalam sepelayanan, sekalipun mungkin dunia ini tidak baik-baik saja, tetapi kami tetap bersukacita, kami tetap berjalan dalam kebenaran Tuhan. Oleh karena itu, saya mohon tuntunan Tuhan melalui hikmat Roh Kudus menuntun kami berjalan dalam kebenaran dan tetap bersukacita. Berkatilah setiap yang mendengarkan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.
Saudara yang dikasihi Tuhan, hidup dalam kebenaran memang tantangannya berat. Hidup dalam kebenaran memang banyak kerikil-kerikil yang harus dilalui. Tetapi ketika semua itu dilalui dengan jalan sukacita, sekalipun sendiri berjalan dalam lembah kegelapan, tidak takut bahaya, karena Tuhan tetap menyertai kehidupan kita. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, hidup bersama Tuhan, apapun yang kita alami, hidup sebagai pelayan-pelayan Tuhan, apapun yang kita alami, kedepankan sukacita, hati yang gembira, hati yang tulus. Disitulah akan terpancar bahwa ketulusan setiap pelayan-pelayan Tuhan itu ternyata berdampak baik, berdampak luar biasa kepada orang-orang yang dilayaninya. Kita boleh melihat dari surat 3 Yohanes pasal 2. Akan saya baca kembali pasal 3 Yohanes ayat 2 dan 3. Saudaraku yang kekasih, aku berdoa. Tadi kita sudah berdoa, semoga engkau baik-baik dan sehat-sehat saja dalam segala sesuatu, sama seperti jiwamu baik-baik saja. Kebaikan hati, kebaikan jiwa selaras dengan pikiran kita, dan kita menjadi orang-orang yang sehat, sehingga dari situ sukacita kita akan selalu nampak. Ayat 3, sebab aku sangat bersukacita ketika beberapa saudara datang dan memberi kesaksian tentang hidupmu dalam kebenaran, sebab memang engkau hidup dalam kebenaran. Engkau memang hidup dalam kebenaran. Inilah yang dikehendaki Tuhan, hidup dalam kebenaran. Nah, mari kita belajar menguji diri kita sendiri, melihat diri kita sendiri untuk berjalan hidup dalam kebenaran. Ujilah dirimu sendiri, biarlah hidup dalam kebenaran. Mohon belas kasihan Tuhan, mohon tuntunan Tuhan, supaya kita bisa hidup dalam kebenaran. Dengan hikmat Tuhan, kita dimampukan menghadapi godaan-godaan, menghadapi iming-imingan duniawi yang membuat hati kita kadang-kadang terpincut, membuat hati kita tergoda. Oleh karena itu, lepaskanlah keinginan-keinginan kita. Kita belajar mengurangi keinginan-keinginan kita. Belajarlah mengurangi keinginan-keinginan hati kita. Oleh karena itu, sekalipun dunia ini tampak asik dan mengasihkan, tetap kurangilah keinginan hati kita untuk memiliki dunia. Karena apa yang ada di dunia ini tidak ada yang kekal. Saudara yang dikasihi Tuhan, yang kekal hanya kasih Kristus. Ingat itu, yang kekal hanya kasih Kristus. Oleh karena itu, ketika saudara sudah menemukan kasih Kristus, saudara sudah hidup dalam kebenaran dan hati selalu gembira karena sudah memiliki kasih Kristus. Tuhan memberkati. Amin.